dari digital agency yang saya co-founder di sana, saya membangun social brand. Kenapa? Karena teman-teman small business, terutama teman-teman di teman-teman gereja saya kan mereka punya banyak bisnis ya, pengusaha-pengusaha buka toko apa segala macam. Tiba-tiba pandemi harus tutup. Begitu mereka tutup, mereka harus jualan online. Sedangkan mereka udah terbiasa banget jualan retail itu offline. Tiba-tiba harus jualan di marketplace, tiba-tiba harus jualan online, tiba-tiba harus jualan, harus bikin Instagram, harus bikin TikTok gitu. Kemudian mereka datang ke saya, "Dok, tolong dong dibantu nih, gue pengen jual di online, di sosial media." Tapi saya coba bantu pakai digital agency saya yang ngurusin GoFood Partner, Auto 2000 dan corporate partner itu terlalu mahal. Kita itu jasanya sebulan tuh bisa 30 juta. Kenapa kita mahal? Karena saya sebagai digital agency harus gaji banyak orang. Saya harus gaji videographer, saya harus gaji fotografer, saya harus gaji talent yang di depan kamera, saya harus gaji scriptwriter, saya harus gaji admin yang uploadin, yang ngerti, saya harus gaji social media spesialis yang ngerti algoritma gitu. Jadi saya nggak bisa bantu UMKM, saya nggak bisa bantu bisnis yang masih bertumbuh gitu. Akhirnya kita bangunlah social brand untuk bantu teman-teman pengusaha yang masih baru bertumbuh untuk bisa mengelola sosial medianya mereka dan digital marketingnya mereka. Bagaimana caranya? Kita menjadi startup teknologi seperti Gojek. Kalau Gojek kan menghubungkan tukang ojek sama penumpang. Nah, social brand kita menghubungkan para pebisnis pengusaha kepada content creators untuk mengelola akunnya mereka. Jadi jauh lebih murah. Kita 70% lebih murah. Tapi efektivitasnya sama dengan digital agency. Dan kalau pakai social brand sebulan nggak berhasil, punya produk dari orang belum kenal sampai orang beli itu melalui 3 tahap sederhana. Ini kita ngomongin strategi untuk small business ya. Kalau saya dulu waktu ngurusin Auto 2000, Pertamina Jasa Marga itu ada rebranding, ada awareness yang nggak pakai ini. Tapi untuk small business kita pakai ini. Kenapa? Karena kita ngerti kalau small business itu butuh perputaran uang yang cepat, ya kan? Bulan ini modal saya 10 juta, udah harus balik modal bulan depan buat gaji karyawan untuk produksi lagi. Jadi kalau teman-teman skalanya masih small business, medium business atau UMKM, teman-teman bisa pakai ini. Kalau teman-teman corporate, mohon maaf, mungkin nanti di seminar yang berikutnya ya. Jadi ini untuk small business. Oke. Untuk seseorang yang belum kenal produk kita sampai akhirnya pembelian itu lewat 3 tahap. Yang pertama adalah tahap kenal, ya. Kalau dia belum tahu kalau produk kita ada, bisa beli nggak? Nggak mungkin bisa beli. Orang dia nggak tahu kalau kita punya produk, ya kan? Dia harus kenal dulu. Yang kedua itu mereka harus tertarik. Udah tahu nih, ya kan? Misalnya, oh, si A jualan ayam geprek, ya kan? Baru kenal, ya kan? Masuk tahap kedua, tertarik, ayam gepreknya enak nggak? Coba lihat reviewnya, ya kan? Kemudian masuk babak ketiga, gitu. Saya beli ayam gepreknya di sini apa enggak? Baru dia ke pembelian. Nah, terus gimana caranya membangun jembatan ini dari orang yang belum kenal sampai dia akhirnya beli dari kita? Nah, kita mulai bangun jembatan ini setahap demi setahap. Yang pertama, kita harus bikin orang kenal, tahap kenal dulu. Kalau kita ngomongin 4 tahun yang lalu, ya, orang itu masih behaviornya masih bisa jalan-jalan, nengok kanan kiri, ada kafe lucu, besok mau kesana gitu kan. Lagi jalan-jalan di mall, ini apa nih? Ada puding baru, ya kan, dilihat, kemudian dia beli. Tapi semenjak pandemi behavior orang berubah. Kita kalau mau ke sebuah restoran atau kafe atau mau beli ke toko, ya, sebelum kita melangkah keluar rumah, kita sudah tahu kita mau kemana. Bener apa bener? Nah, tahunya gimana? Tahunya gimana? Seorang customer ini sebelum keluar rumah udah menentukan saya mau kemana. Tahu dari mana? Tahunya dari apa yang mereka pegang. Menurut data, ini orang Indonesia megang handphone, matanya di handphone tuh 6 jam sehari. Jadi bagaimana caranya kita bisa memperkenalkan produk kita yang melalui apa yang mereka pegang 6 jam sehari, yaitu melalui handphonenya mereka, melalui sosial media yang paling sering
mereka buka sekarang? Apa sosial media yang mereka paling sering buka sekarang? Kita mundur previous 2 kali. Lagi terus. Lagi mundur lagi. Nah, sekarang ini Bapak Ibu, TikTok lagi merajai sosial media. Saya ngerti banget, Bapak Ibu mungkin melihatnya, apaan sih TikTok? TikTok bukannya isinya cewek-cewek joget-joget sama jamet-jamet sama alay-alay sama bocah-bocah, ya kan? Enggak Bapak Ibu, udah berubah. Kalau 2 tahun lalu zamannya bawa TikTok, bener isinya TikTok ya seperti itu. Tapi sekarang ada pengusaha, ada motivator, ada dokter, ada psikolog, ada John LBF buka PT bisa di TikTok, ya kan? TikTok udah berubah sekarang, dan ternyata penggunanya ini ada 96,8 juta monthly active user, bukan punya akun, tapi dia aktif membuka TikTok. Kalau jumlah user masih lebih banyak Facebook ya, karena Facebook udah dari zaman dulu ya. Mak kita, nenek kita juga mungkin udah punya Facebook ya. Tapi secara aktif buka Facebook masih lebih banyak. Secara aktif buka platform masih lebih banyak TikTok. Minimal rata-rata 100 menit buka TikTok. Dan tahun 2021 itu jadi the most downloaded app, dan yang udah download ada 489 juta manusia yang download. Next. Overall download nomor 1 TikTok, nomor 2 di App Store TikTok nomor 2, nomor satunya Zoom ya. Kita tahu lah kenapa ini pun bisa di Zoom kan. Sekolah pun pakai Zoom. Google Play download TikTok nomor 1. Next. Jadi Bapak Ibu setelah dengerin saya pulang dari acara ini harus bikin TikTok untuk usaha dan bisnisnya masing-masing. Kita next lagi. Kenapa? Karena kalau mau kenalan sama orang baru, mulailah di TikTok. TikTok ini kayak Instagram 4 tahun yang lalu. Kalau Bapak Ibu udah bikin Instagram 4 tahun yang lalu, kemungkinan besar bisnis Bapak Ibu sudah stabil, followersnya ya adalah 10.000 sampai 100.000 ada. Gitu. Tapi kalau Bapak Ibu baru mau mulai bisnis sekarang, baru mau bikin TikTok, Anda terlambat 4 tahun. Saya ngerti banget banyak orang yang bilang, tapi kan TikTok kan isinya bocah-bocah ya. Saya kan jualannya buat ibu-ibu. Coba cek lagi sekarang. Ya. Dulu juga zamannya Instagram baru muncul, anak-anak Twitter ya, pengguna-pengguna Twitter itu bilangnya, nggak mau saya main Instagram isinya selfie doang, mana captionnya nggak nyambung, tulisannya apa, fotonya cuma selfie, ya kan? Dulu gitu anak-anak Twitter ngatain Instagram, sama seperti anak-anak Instagram ngatain TikTok sekarang. Buktinya apa? Sekarang semua anak Twitter punya Instagram. Dulu Raditya Dika bilang begini, saya ini penulis, ya kan? Karya saya lebih bisa dinikmati melalui tulisan. Kamu pasti nggak akan suka ngeliat muka saya di Instagram, ya kan? Ternyata apa? Sekarang main Instagram. Kita nih sekarang zamannya bukan Twitter kalau lagi apa? Kalau lagi gempa doang, ya kan? Lagi gempa kita buka, gempa nih kayaknya bukan Twitter, ya kan? Ada heboh apa? Buka Twitter. Udah kayak media berita, udah nggak dipakai sehari-hari. Nah, TikTok pun akan seperti itu. Semua lagi pada migrasi ke TikTok. Saya bukan ambasador TikTok ya, tapi ya karena saya lihat banyak bisnis-bisnis yang sudah terbantu. Saat ini saya melalui Social Brand kita sudah bantu 600 lebih brand lokal dan UMKM untuk mengelola sosial medianya. Jadi kita tahu nih datanya berapa banyak UMKM yang mendapatkan keuntungan dari menggunakan TikTok. Zaman yang 4 tahun lalu ya saya bikin webinar seminar seperti ini yang ngomonginnya Instagram. 6 tahun yang lalu ngomonginnya YouTube. Ya. Oke, lanjut. Jadi habis ini pulang dari sini semua harus bikin TikTok. Mulai bertobat ya. Semua harus bikin TikTok. Jangan banyak alasan. Untuk itu berkenalan loh, ya kan? Nah, habis itu ya. Kalau pakai hukum Pareto ya,
Misalnya video kita yang nonton 1000 orang, ya kan, 1000 viewers, akan ada 200 orang, 20%-nya tertarik sama produknya kita. Nah, kalau 4 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, kita kalau mempelajari sebuah produk, kita buka website, ya nggak, ya kan? Ini apa nih, ya kan? Tapi coba tanya sama diri sendiri. Saya bulan ini kalau melihat ada barang yang lucu, saya buka website itu berapa kali ya? Dulu saya masih buka websitenya erigo.com, ya kan? Sekarang enggak. Bukannya apa? Bukannya Instagramnya. Kalau kita lihat kafe lucu, yang kita buka untuk mempelajari produknya apa? Buka Instagramnya. Ada baju lucu nih, ya kan? Mereknya, ya kan? Ada hijab lucu nih. Apa namanya? Kita ceknya kemana? Ceknya ke Instagramnya. Jadi TikToknya udah bikin ya buat kenalan, ya. Makanya nanti kalau bikin video TikTok jangan jualan, kenalan dulu ya. Jualannya nanti di TikTok Live Shopping saya jelasin. Di Instagramnya posting gak usah banyak-banyak. Nah ini kadang-kadang saya suka apa namanya, kasihan sama orang-orang yang masih pakai mindset lama. Posting Instagram setiap hari, ya kan? Harus lagi makin sering posting Instagram makin bagus. Bener nggak? Bener. 4 tahun lalu. Kalau sekarang makin sering posting Instagram, engagement makin turun, like-nya makin dikit. Siapa di sini yang apa namanya, followersnya buat akun bisnis 10.000, yang like cuma 3, ya kan? Bukan salahnya Bapak Ibu, tapi memang sudah berubah algoritmanya. Sekarang ini makin banyak posting Instagram feed, malah makin jeblok like sama engagementnya. Kenapa? Saya bisa jelasin tapi agak rumit. Intinya sekarang ini Instagram udah kebanyakan konten, penontonnya segitu-gitu doang. Jadi kalau dulu ada konten 10 yang viewersnya ada 100, jadi masing-masing dapat 10 viewers, sederhana gitu. Tapi sekarang kontennya banyak ya, ada 1000 konten, penontonnya dapat 100, jadi masing-masing ada yang nggak kebagian viewers kayak gitu. Oke. Udah kenalan, ya kan? 20%-nya tertarik. Dari 20%-nya tertarik, ya kan? Ada 20%-nya lagi, dia akan konsiderasi. Nah, ini terutama untuk yang jualan online nih, yang jualan di Tokopedia, di Shopee, ya, di marketplace Lazada mungkin, Blibli, nggak, kayaknya susah masuk Blibli, harus corporate. Nah, yang tahap ketiga ini babak baru setelah dunia online merambah. Kenapa? Karena kita sering trauma. Kita beli baju, ya kan, bagus nih di Shopee. Beli baju, ya kan, begitu datang, beda, ya kan. Beli meja, murah banget nih, di fotonya, murah banget. Meja cuma 20.000, begitu datang mejanya kecil. Kejadian, akhirnya kita trauma. Makanya ada yang namanya babak konsiderasi. Kita mikir, ini toko beneran punya barangnya nggak ya? Ya kan? Ini toko beneran asli nggak ya, sesuai dengan barangnya? Kemudian ini jangan-jangan dropship nih. Sebenarnya ini tokonya toko yang nggak punya barang. Ada yang pesan, baru dia ambil dari toko lain, ya kan? Baru dikirim ke kamu. Banyak, jangan salah. Ya, yang praktek dropship seperti itu. Sebenarnya dia toko, tapi dia nggak punya barang, nggak punya. Tiap kali ada orderan, misalnya dia ada yang order kaosnya nih, ya kan? Ada yang order kaosnya 150.000, dia beli dari toko sebelah, ya kan? 120.000, dikirimlah ke kamu. Dia untung 30. Ada yang seperti itu di dunia online. Baru akhirnya melakukan pembelian. Nah, jadi sederhananya bikin TikTok, ya, bikin konten TikTok, tapi buat kenalan, jangan jualan. Jadi kalau bikin konten TikTok itu jangan langsung, ayo beli produk saya, skillsnya saya paling bagus, paling cakep, paling murah. Nggak ada yang mau, yang langsung di scroll ke atas, hilang. Di TikTok itu untuk tahap kenalan, ya. Jadi soft selling, ya. Misalnya kalau kamu punya kafe atau restoran, ya, jangan dibilang makanannya enak, nggak usah. Bikin konten aja di restoran kamu, live streaming aja,
live streaming aja barista kamu lagi bikin kopi. Nggak usah kasih tahu kalau kopi kamu enak, nggak usah suruh orang-orang datang. Bikin aja. Soft selling aja untuk kenalan doang. Lagi ada tren apa? Lagi ada tren joget pargoy, ya ikutan joget pargoy di depan restoran kamu atau di depan toko kamu. Nggak usah jualan, karena tujuannya di TikTok apa? Kenalan. Ya, nangkap ya? Di TikTok untuk kenalan, bikin kontennya, jangan jualan. Ya, nanti jualnya di live shoppingnya TikTok. Kedua, Instagram, jangan posting banyak-banyak. Posting seperlunya aja, informasi tentang produk kamu. 5W1H aja. What, who, when, where, why, and how. Apa, di mana, kapan, lah gitu ya. Kenapa, bagaimana. Kok baru 5, atau lagi ulang. Apa, kapan, di mana, kenapa, itulah ya. 5W1H. What, who, when, where, oh who, siapa. Ya, target market kamu. Jadi dibikin Instagram nggak usah posting. Saya punya Nyapi, Bapak Ibu. Oh ya, mungkin tadi saya lupa jelasin ya. Jadi saya selain CEO dari startup tech sosial media, saya juga owner dari Nyapi. Kita ada 30 cabang aktif di Indonesia. Kemudian saya juga punya Sibuku, kita distributor daging paling murah se Indonesia. Kemudian saya juga punya bisnis, saya punya food space, itu hybrid cloud kitchen. Kita ada di 2 tempat, di Tanah Abang 1, sama ada di Gading Serpong 1. Kemudian saya juga owner dan direksi dari Esports Academy. Itu adalah sekolah esports terbuka pertama di Indonesia, udah resmi dari Koni Pusat. Jadi saya punya lumayan banyak pengalaman di bidang wirausaha dan bisnis ya. Nah, tadi saya ngomong apa ya? Kenapa saya tiba-tiba jadi bragging? Boleh tepuk tangan datang. Oke, jadi Instagram jangan posting banyak-banyak ya. Posting secukupnya aja, 5W1H aja. Nah, yang ketiga, konsiderasi ini testimoni harus dibenerin ya. Rating harus dibenerin. Caranya bagaimana? Caranya minta tolong sama saudara, sama grup WhatsApp, ya kan? Ibu-ibu ada grup WhatsApp arisan, minta tolong di-reviewin, ya kan? Kalau di Shopee, di Tokopedia harus beli dulu. Kalian kasih dia duitnya, suruh dia beli, barangnya balikin ke kalian. Ya, ngerti ya? Biar dia bisa nge-review. Ya, jadi minta tolong aja sama teman-teman biar ratingnya banyak, biar terpercaya. Soalnya kalau nggak terpercaya, ya dia mental di sini. Satu aja dari jembatan ini rusak, nggak bakal ada pembelian. Jadi kenalan, kalau bahasa kerennya awareness, interest, consideration, baru ke sales. Jadi bikin kenalan, ya kan, ketertarikan, kemudian konsiderasi, kemudian baru pembelian. Nah, yang ini nih, next. Oh ini contoh-contoh dari video-video konten yang berhasil dan viral-viral. Ada storytelling trend challenge, viewersnya juga gede-gede, termasuk akun restoran saya Nyapi. Kita dapat berapa juta viewers di TikTok. Akhirnya kita dalam waktu 3 bulan bisa buka 30 cabang. Next, oke, ini nggak bisa di-play, setahu aku. Bisa di-play? Bisa di-play nggak? Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Next. Nanti kalau mau cek bisa cek di akunnya Nyapi karena waktu ya. Next apa? Oke. Next. Next aja nggak apa. Ini bisa di play videonya. Timku ada kirimin video terpisah. Kalau di slide ini nggak bisa dipencet biasanya. Kalau sudah siap, kita next dulu aja. Next. Disiapin dulu videonya. Next lagi. Next lagi. Next lagi. Nggak usah. Ini gampang. Nah, ini dia nih. Live shopping TikTok. Siapa di sini yang udah pernah live shopping TikTok? Malu-malu. Live biasa, tapi belum jualan.
Bukan buat bisnis ya, buat pribadi aja. Oh, kamu content creators? Yes. Content creators abis ini ikutan saya. Kita juga lagi ada kelas influencers di Hotel Pasar jam 1 siang. Ada lagi nggak ada live shopping? Ada satu. Buat bisnis kamu, buat toko apa? Nggak kedengeran lagi. Gue panitia boleh bantu ini nggak kasih mic? Teriak sebenarnya. Teriak. Oh, parcel. Oke. Siap. Nah, live shopping kita punya user yang kita bantu itu omsetnya sebulan 1 miliar jualan sepatu. Ini Ventela Cimahi omsetnya sebulan sama kita 200 juta dari live shopping doang loh, belum yang dari Shopee dan Tokopedia. Live shopping doang, live shopping TikTok. Kita next. Ada juga yang jualan bumbu. Dia revenue-nya naik 25 kali lipat gara-gara live shopping TikTok. Saya percaya bahwa opportunity itu datangnya nggak berkali-kali. Ada yang namanya momentum, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tahun 2009 sama kayak saya nyemplung YouTube, saya kan YouTuber generasi pertama nih, zamannya cuma ada saya, Aaron Asyap, Skinny Indonesia, Edozel, Benak Ribu, Chandra Leo aja generasi kedua. Saya ini generasi pertama. Orang-orang yang nyemplung duluan ke sebuah momentum tren itu kita dikenal duluan, followersnya duluan, siap. Nah, jadi ini momentum yang bagus untuk Bapak Ibu sekarang live TikTok shopping. Nah, Ventela Cimahi, kemudian juga bumbu Bunda, bahkan ada kita kan jual emas di live TikTok shopping. Itu omsetnya 2 jam, itu omsetnya 7 juta. Jual live shopping 2 jam, omsetnya 7 juta dari live shopping TikTok. Jadi habis ini semua pulang bikin live shopping TikTok. Tapi memang butuh proses. Sebulan pertama biasanya sepi, tapi bulan kedua mulai penjualan, bulan ketiga baru mulai stabil, Bapak Ibu. Caranya gampang banget, ya. Tinggal buka TikToknya, ya kan? Pencet upload, geser, pilih live, udah beres, langsung jualan. Jualnya dashboardnya sama kayak Shopee, dan dashboardnya sama kayak Tokopedia. Tinggal input barangnya, tempel di live-nya, udah langsung ada pembelian. Yang pembeliannya bisa pakai GoPay, bisa pakai transfer, bisa pakai OVO dan lain-lain. Udah integrated banget. Bahkan kemarin Shopee di artikelnya Teknik Asia, mereka bilang bahwa saingan mereka sekarang bukan Tokopedia, saingan mereka adalah TikTok Shop, TikTok Live Shopping. Bahkan Ramadan bulan lalu, GMV-nya, revenue penjualan terbanyak produk fashion itu bukan Tokopedia, bukan Shopee, di live shopping TikTok. Jadi kalau Bapak Ibu belum ke sana, Bapak Ibu nggak dapat momentumnya. Orang-orang yang buka toko pertama di Tokopedia sekarang udah gede, iya apa enggak? Orang-orang yang waktu Shopee baru naik, ya kan, bikin toko duluan, udah gede sekarang. Orang-orang yang dulu GoFood baru buka, dia nyemplung langsung ke GoFood, namanya Itlah. Salah satu restoran pertama yang masuk ke GoFood. Tahu nggak Itlah? Yang nasi ada ayam telur asin. Nah, itu udah gede sekarang. Jadi sekaranglah momen yang paling tepat untuk Bapak Ibu nyemplung di live TikTok shopping sebelum semuanya udah pada ikutan, akhirnya ya nggak dapat momentumnya, ya kita standar-standar aja. Kenapa? Karena bisnis itu sangat-sangat bergantung memanfaatkan dari momentum. Oke, sekarang saya mau masuk pertanyaan. Silahkan Bapak Ibu kalau mau nanya angkat tangan. Tapi kalau waktunya sudah habis nggak apa-apa. Oh, mau lihat videonya, masa videonya. Ini kantor kita di Jakarta. Play aja.
Jadi kita satu gedung, semuanya ini live shopping. Dari jam 6 malam sampai jam 12 malam semua jualan live shopping. Dari skincare, makanan, nah ini 2M 30 hari loh itu. 30 hari, hampir 2M, 1,9M. Fashion apa segala macam semua live shopping, kecuali produk frozen saat ini belum bisa. Jadi untuk yang makanan, live shopping TikTok itu harus bisa bertahan di dry shelf minimal berapa? 7 hari atau 12 hari? 7 hari ya? Minimal 7 hari di rak kering, bukan dalam kulkas ya, di rak kering itu baru boleh masuk ke TikTok TikTok shopping. Mungkin nanti 3 bulan, 6 bulan lagi bisa ya, karena kemarin kita handle Ice Cream Walls live shopping sama kita udah bisa, tapi butuh pilot project, belum disebar ke masyarakat. Tapi saya yakin nanti pasti akan bisa. Kalau teman-teman jualannya frozen, bisa live shopping di Tokopedia. Kayak saya punya brand Sinuku atau sekarang namanya Just Pick It, itu jualan frozen tapi jualan live-nya di Tokopedia kayak gitu. Tapi memang tidak sebesar, bentuknya tidak sebesar di live shopping.